Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Indah Solihati, SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah analisis wacana. Mata kuliah ini bersifat wajib diberikan kepada mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia pada semester 6 dengan bobot 2 SKS dan kode mata kuliah BSP 182650. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, baik secara luring maupun daring. Deskripsi mata kuliah analisis wacana berisi tentang materi yang membahas kajian analisis wacana untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoretis dan keterampilan praktis dalam menganalisis wacana, baik secara lisan maupun tulisan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan ideologi. Mata kuliah ini mendorong mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap penggunaan bahasa dalam masyarakat. Pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur wacana, struktur wacana, strategi retoris, serta hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Pendekatan analisis wacana yang digunakan meliputi pendekatan mikro, pendekatan makro, dan analisis wacana kritis dengan mengacu pada pemikiran para ahli. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu membaca dan menginterpretasikan teks secara kritis dan reflektif. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka mencakup teori dan praktik. Evaluasi dilakukan secara tertulis dan penilaian terhadap hasil praktik analisis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah analisis wacana terdiri atas 4 CPMK, yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam kegiatan analisis wacana pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, mampu menjelaskan konsep teori dan pengembangan analisis wacana dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif pada kegiatan analisis wacana dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, dan mampu melakukan analisis dengan menerapkan teori, konsep, dan pendekatan dalam proses penganalisisan wacana, bahasa, dan sastra Indonesia. Adapun materi pembelajaran yang disajikan pada mata kuliah analisis wacana antara lain adalah yang pertama, konsep dasar wacana dan analisis wacana, kedua, unsur wacana, ketiga, struktur wacana, keempat, tema, topik, judul, materi kelima, topikalisasi, materi keenam, aspek gramatikal dan aspek leksikal, materi ketujuh, analisis tekstual, kontekstual, dan interpretasi wacana, dan materi kedelapan, pendekatan analisis wacana kritis beserta penerapannya. Adapun sistem pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah analisis wacana meliputi 2 model, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Kegiatan pembelajaran luring secara sinkronus pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka di kelas. Kemudian, pembelajaran daring dilakukan secara sinkron dan asinkron. Untuk pembelajaran daring secara sinkron dilakukan dengan tatap muka virtual melalui Zoom Meeting. Selain itu, pembelajaran daring juga dapat dilaksanakan secara asinkron atau tidak langsung dengan menggunakan LMS LDRU yang dikembangkan oleh Unsur. LDRU dapat diakses di laman ldru.unsud.ac.id yang di dalamnya terdapat fitur presensi, fitur berbagi materi, kolom pengumpulan penugasan, forum diskusi, sistem evaluasi, dan beberapa fitur lainnya.
Dalam pembelajaran mata kuliah analisis wacana, perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester. Rincian pelaksanaannya terdiri atas 14 kali pertemuan yang difokuskan pada pemaparan materi, diskusi, dan kajian teks secara teoretis maupun praktis. Selain itu, terdapat satu pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan satu pertemuan untuk ujian akhir semester. Setiap pertemuan dirancang untuk membangun pemahaman mahasiswa secara bertahap, mulai dari pengenalan konsep dasar wacana hingga keterampilan menganalisis teks wacana dengan pendekatan-pendekatan yang relevan. Struktur pertemuan ini bertujuan untuk menjamin ketercapaian pembelajaran mata kuliah secara optimal. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, case-based learning, dan penugasan project-based learning. Penilaian pada mata kuliah analisis wacana dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu aktivitas partisipatif dan kehadiran kelas dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, serta ujian atau proyek akhir semester dengan rincian nilai proses proyek akhir dengan bobot 30% dan hasil akhir project-based learning dengan bobot 20%. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan secara luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke. Ya, bertemu lagi dengan mata kuliah analisis wacana. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru ya teman-teman ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, sip. Sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Oke, cukup ya teman-teman. Semoga pelajaran hari ini akan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui, kita hari ini akan masuk ke dalam materi baru yang lebih luas dan lebih bermanfaat lagi tentunya. Nah, materi ini nanti tidak hanya akan berdampak pada studi kita, tetapi juga akan berdampak pada kehidupan kita secara aplikatif di kehidupan sehari-hari gitu ya. Sebelum masuk ke materi baru, silakan untuk mengisi presensi di laman Eldiru secara mandiri ya teman-teman. Sudah bisa ya? Oke, silakan mengisi presensi terlebih dahulu. Bagaimana, sudah mengisi semua ya teman-teman ya? Sudah. Oke, sip, terima kasih. Ya, pada pertemuan hari ini kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan memulai materi baru. Namun kita perlu mengingat materi yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Ada yang masih ingat tidak minggu lalu kita membahas tentang apa? Masih. Oke, materi apa itu? Aspek gramatikal dan aspek kohesi dalam wacana. Oke, betul ya. Masih ingat juga kah aspek gramatikal dalam wacana ada apa saja? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Mas Nabil. Kalau tidak salah itu aspek gramatikal itu ada kohesi gramatikal seperti referensi, substitusi, dan elipsis, Bu. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Mas Nabil ya, teman-teman ya. Jadi, referensi, elipsis, dan substitusi itu merupakan aspek gramatikal. Nah, selain itu ada lagi tidak ya? Konjungsi itu termasuk aspek apa ya, teman-teman? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Vina. Konjungsi juga termasuk aspek gramatikal karena berfungsi untuk menghubungkan antar bagian dalam teks. Oke, betul sekali yang disampaikan Mbak Vina ya teman-teman. Jadi ada beberapa aspek gramatikal yang bisa menjadi aspek-aspek dalam kohesi gramatikal dalam wacana gitu ya teman-teman. Selain aspek gramatikal itu ada aspek kohesi leksikal. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh aspek kohesi leksikal dalam wacana? Saya, Bu. Jadi salah satu contoh bentuk kohesi leksikal adalah repetisi. Jadi repetisi itu merupakan pengulangan kata yang sama dalam suatu teks. Oke, betul Mbak Dinda yang disampaikan Mbak Dinda itu betul ya teman-teman. Jadi aspek kohesi leksikal itu ada apa tadi? Repetisi. Repetisi, kemudian ada sinonimi,
kolokasi, dan juga ada aspek-aspek yang lainnya. Nah, apa yang kita pelajari minggu lalu itu menjadi dasar bagi kita untuk melakukan analisis wacana secara kritis. Karena dalam analisis wacana kritis itu kita tidak bisa meninggalkan analisis wacana secara struktural. Yakni diantaranya kita harus memahami aspek gramatikal, aspek leksikal, kemudian unsur-unsur wacana, struktur wacana, dan lain sebagainya itu tadi ya teman-teman. Nah, itulah mengapa tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan karakteristik utama analisis wacana kritis, serta kalian juga mampu menjelaskan perbedaan analisis wacana kritis dengan analisis wacana yang lainnya, gitu ya teman-teman ya. Nah, dengan begitu kita dapat mengetahui, oh ternyata ada perbedaan dari analisis wacana struktural dengan analisis wacana yang lebih kritis, gitu. Baik teman-teman, hari ini kita mulai masuk ke dalam materi yang lebih jauh lagi ya teman-teman. Jadi materi ini menyangkut pada aspek pemahaman bahasa, bahwa bahasa itu tidak hanya sebatas pada sistem atau alat komunikasi saja, tetapi bahasa juga sebagai alat kekuasaan. Nah, untuk mempelajari hal ini, kalian bisa membaca beberapa referensi yang sudah tersedia di berbagai tempat, di toko buku atau di berbagai jurnal. Salah satunya Language and Power, ini membahas tentang bahasa dan kekuasaan. Kemudian, nah ini beberapa tulisan saya menyangkut analisis wacana kritis. Bisa kalian baca tentang representasi identitas budaya dan bahasa dalam kajian analisis wacana kritis, analisis praktik sosiokultural, kemudian ada pesan dakwah, bahkan dakwah pun itu tidak terlepas dari adanya faktor kekuasaan dan ideologi. Kemudian yang terakhir ini ada praktik kewacanaan dalam konstruksi budaya dalam majalah Ancas. Nah, semua pasti tahu ya, majalah Ancas itu adalah majalah lokal yang dimiliki atau yang terbit di Banyumas gitu. Jadi kita sendiri memiliki suatu majalah, suatu media massa, dan di dalamnya itu bisa kita analisis, bisa kita kaji secara kritis dengan menggunakan analisis wacana kritis. Kemudian, nah kita masuk ke dalam teori, ke dalam materi. Apa itu analisis wacana kritis? Analisis wacana kritis ini fokusnya pada hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Sehingga ketika kita mau menganalisis atau mengkaji suatu wacana secara kritis, kita tidak bisa hanya melihat bahasa dari teksnya saja, dari kata, makna frasa, makna klausa itu saja tidak bisa. Kita harus melihat bahasa dan kaitannya di luar bahasa, gitu ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita mau menganalisis wacana kritis tetapi hanya mau melihat, Bu, saya hanya mau fokus di semantiknya saja. Itu masuknya ke analisis wacana struktural gitu, belum masuk ke analisis wacana kritis. Karena inti analisis wacana kritis adalah kekuasaan, ideologi, dan kepentingan-kepentingan itu muncul dan bersembunyi di balik penggunaan bahasa yang dikonstruksi sedemikian rupa. Kemudian menekankan pentingnya konteks sosial, politik, dan historis dalam memahami teks. Itulah mengapa ketika kita mau terjun dan mengkaji suatu wacana secara kritis, kita tidak bisa melepaskan konteks-konteks di luar itu. Misalnya konteks sosial, kapan wacana itu diciptakan atau diwujudkan. Konteks politik, ada situasi politik yang seperti apa saat teks itu diwujudkan atau ditulis gitu. Sampai historis, kira-kira ada faktor sejarah apa yang melatar belakangi terbentuknya wacana tersebut gitu. Kemudian penggunaan atau keterlibatan konteks ini bertujuan untuk mengungkapkan struktur kekuasaan yang tersembunyi di dalam bahasa. Jadi kekuasaan dalam hal ini tidak hanya sebatas pada kekuasaan jabatan saja teman-teman, tetapi kekuasaan antara mayoritas dan minoritas, pihak dominan dan pihak subordinat. Nah, itu merupakan penggunaan kekuasaan dalam suatu wacana. Oke, selanjutnya adalah karakteristik yang kelima, yaitu mengenai ideologi. Nah, seperti yang kita pahami, ideologi ini merupakan aspek sentral dalam analisis wacana kritis. Ya, karena ketika kita berbicara tentang teks, percakapan, dan lainnya, itu bisa terrepresentasi ideologi apa sih seseorang ini. Misalnya kita melihat tulisan
tulisan di majalah Ancas contohnya ya, kita bisa tahu oh ideologi dari majalah Ancas tuh dari sini, seperti ini, karena dikonstruksikan seperti itu gitu ya. Nah ini bisa kita lihat ada ilustrasi mengenai empat sosok ini ya, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang sedang berada dalam lintasan. Ini merupakan lintasan kompetisi. Jadi ketika seseorang melakukan kompetisi, ini misalnya di dalam gambar ini ya, ada 4 orang yang melakukan kompetisi. Terlihat ada 2 aktor laki-laki atau 2 sosok laki-laki yang dalam lintasannya tidak ada permasalahan, tidak ada hambatan sama sekali. Sementara ketika kita melihat 2 sosok perempuan ini, 2 tokoh perempuan ini, ketika mau melakukan lintasan atau kompetisinya harus melewati beberapa tahapan. Misalnya ada jemuran baju, kemudian setrikaan, jemuran lagi, belum nanti di depannya ada anak-anaknya yang minta disuapin atau dan seterusnya. Nah, ini terlihat adanya perbedaan dari domestifikasi ya. Laki-laki digambarkan sebagai faktor atau tokoh atau pihak yang dominan, sementara perempuan digambarkan pada pihak yang subordinat. Ini menunjukkan bahwa seberapapun kuat kita entah itu laki-laki atau perempuan, ketika sudah berbicara tentang gender, mau tidak mau perempuan itu harus melewati beberapa hambatan itu tadi. Itu merupakan hambatan-hambatan dalam hal ini dalam wacana patriarki ya teman-teman ya. Jadi semua itu bisa kita analisis dengan menggunakan analisis wacana kritis gitu. Itu tadi 5 karakteristik yang kita fokuskan dalam analisis wacana kritis. Apakah dapat dipahami teman-teman? Oke. Masih adakah pertanyaan mengenai kelima karakteristik ini? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan Mbak Zahra. Izin bertanya Bu, dalam karakteristik analisis wacana kritis, tadi disebutkan bahwa pendekatan ini sangat memperhatikan konteks historis. Bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana sejarah mempengaruhi analisis dalam sebuah wacana? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ini ya Mbak Zahra ya. Betul, konteks historis ini sangat berpengaruh dalam pembentukan suatu wacana. Maka dari itu ketika kita melakukan analisis wacana, kita berpedoman pada suatu wacana itu tidak mungkin terlahir atau terbentuk dalam ruang hampa. Akan ada pengaruh atau latar belakang yang melingkupi wacana tersebut. Dan pengaruh-pengaruh itu bisa konteks sosial, politis, atau bahkan sejarah itu sendiri yang terjadi di masa lampau. Seperti halnya yang telah kita pelajari tadi di dalam karakteristik power gitu ya. Ada penyebutan-penyebutan atau redaksi yang berbeda. Misalnya ingat kasus lumpur Lapindo ya yang terjadi di Sidoarjo. Mengapa pemberitaan yang terjadi di TV One menggunakan istilah atau redaksi lumpur Sidoarjo, bukan lumpur Lapindo. Sementara di Metro TV menggunakan redaksi atau istilah lumpur Lapindo, bukan Sidoarjo. Hal ini merupakan cara media-media tersebut mengonstruksikan tujuan dan kepentingannya dalam suatu wacana. Begitu, bisa dipahami Mbak Zahra? Bisa Bu. Oke, sip. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada pertanyaan lagi tidak? Cukup. Oke, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, maka kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu adalah diskusi kelompok ya teman-teman. Nah, untuk diskusi kelompok ini silakan kalian membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 3 orang ya. Satu kelompok terdiri atas 3 orang, kemudian kalian mendiskusikan apa-apa saja yang ada atau yang menjadi instruksi dari diskusi ini. Sudah siap? Siap. Oke, silakan kalian membuat kelompok terlebih dahulu. Oke teman-teman, sudah berkelompok semua ya? Sudah, sip. Nah, selanjutnya adalah instruksi dari penugasan kali ini, yaitu kalian akan saya minta untuk membaca suatu artikel berita mengenai buruh gelar demo. Nah, judulnya apa ya ini? Jadi sebuah berita online ini berjudul buruh bakal gelar demo di Istana Negara hingga Kemnaker 5 Maret. Buntut PHK massal Sritex. Ini bisa kalian buka, bisa kalian akses di inews.id tahun 2025. Jadi fresh banget ya ini beritanya. Nah, dalam pemberitaan ini memuat narasi tentang rencana aksi demo yang akan digelar di Istana Negara. Dari artikel ini nanti silakan kalian baca, kemudian kalian identifikasi bagian mana
faktor kekuasaan dan ideologi ini berperan dalam berita tersebut ya. Jadi kalian bisa menggunakan 5 karakteristik AWK yang tadi sudah dijelaskan dan sudah kita bahas, yaitu tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi untuk membedahnya. Gitu. Sudah siap? Siap. Paham dengan instruksi yang tadi dijelaskan? Oke, silakan kalian mulai diskusi bersama teman-teman tim. Diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, oke sip. Nah, tadi sudah didiskusikan bersama teman-teman kelompok kalian masing-masing. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Siapa yang mau presentasi yang pertama? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Silvio. Oke. Berdiri ya, Bu? Ya, silakan Oke. berdiri dulu. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, hasil analisis berdasarkan karakteristik AWK ada 3. Yang pertama itu tindakan. Aksi demo merupakan bentuk protes kolektif sebagai respon terhadap ketidakadilan dalam hubungan industrial, terutama PHK massal yang dianggap sepihak. Terus yang kedua ada konteks. Berita muncul dalam situasi ekonomi pasca pandemi dan meningkatnya PHK di sektor tekstil. Narasi demo buruh muncul saat isu ekonomi dan ketidakstabilan politik nasional sedang sensitif. Terus yang ketiga ada historis. Sritex sebagai perusahaan besar yang memiliki rekam jejak konflik buruh, ini mencerminkan masalah struktural lama dalam relasi pengusaha pekerja di Indonesia. Oke, betul. Terima kasih Mas Silvio. Beri tepuk tangan untuk Mas Silvio. Oke, silakan duduk kembali. Siap, terima kasih. Ya, benar yang disampaikan oleh Mas Silvio dan teman-teman dalam satu timnya. Oke, dari adanya konteks pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Sritex, kemudian adanya historis bahwa PT Sritex ini memang sebelumnya sudah ada gejolak dengan para buruh dan dilakukan tindakan. Tindakan ini adalah rencana aksi demo yang akan dilakukan pada tanggal 5 Maret. Ya, tuh ada 3 yang bisa dianalisis oleh kelompok Mas Silvio dan teman-teman. Ada yang bisa melengkapi lagi? Silakan. Oke, silakan kelompok Mbak Dian ya. Berdasarkan hasil diskusi kami pada karakteristik kekuasaan, suara dominan itu berasal dari pengurus partai buruh dan perwakilan pemerintah. Buruh terdampak langsung itu kurang diberi ruang untuk bicara. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya ketimpangan representasi dalam wacana. Sementara jika dilihat dari segi ideologi, teks berita itu menampilkan demo sebagai hal yang akan mengganggu stabilitas. Bukan sebagai bentuk ekspresi demokratis. Nah, hal ini menunjukkan adanya bias ideologis yang lebih berpihak pada narasi keamanan dan ketertiban dibandingkan dengan keadilan sosial. Seperti itu, Mbak. Oke, betul. Terima kasih Mbak Dian. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dian. Ada faktor atau karakteristik kekuasaan dan ideologi yang ternyata bisa kita lihat dari adanya suatu pemberitaan, konstruksinya sedemikian rupa. Ini kenapa? Ternyata ada faktor kekuasaan. Kemudian ada faktor ideologi yang ternyata kita bisa tahu bahwa adanya konstruksi sedemikian rupa ini menunjukkan ideologi bahwa kita tidak perlu gitu ya. Kita si pembuat berita itu ingin adanya kestabilan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena semuanya sudah melakukan diskusi dan sudah memaparkan hasil diskusinya, berarti kita semua sudah paham ya bagaimana cara menganalisis suatu wacana. Ini baru sebatas pada analisis karakteristiknya. Belum kita libatkan dalam penggunaan pendekatan dan teori-teori yang lain. Itu nanti ya, nanti untuk pertemuan minggu depan. Nah, untuk hasil diskusi yang telah kalian bahas, yang telah kalian sampaikan, silakan nanti diunggah di LDRU masing-masing maksimal tanggal 7 Juli ya. Jadi dalam kolom penugasan sudah saya berikan deadline-nya. Silakan nanti kalian tinggal diunggah setelah ini. Untuk penilaian, untuk saya lakukan penilaian secara kelompok. Baik, itu ya teman-teman ya. Kalau gitu silakan kembalikan kursi masing-masing.
Oke teman-teman, itu tadi kita sudah melakukan serangkaian pembahasan materi, kemudian kalian sudah melakukan hasil analisis diskusi dan sudah memaparkan hasilnya gitu ya teman-teman. Jadi kalian sudah mendapatkan teori dan juga sudah melakukan praktik analisis wacana gitu. Nah, untuk pembelajaran kali ini apakah ada yang mau menyimpulkan apa sih yang kita dapatkan dari pembelajaran dan pertemuan hari ini? Saya Ibu. Oke, silakan Mbak Naswa. Bisa berdiri Mbak Naswa? Ya, Bu. Ya, berdasarkan hasil pembelajaran kita pada hari ini dapat diketahui bahwa ternyata AWK analisis wacana kritis itu pendekatan analisis yang bukan hanya membahas bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi juga bagaimana bahasa sebagai alat ideologi dan kekuasaan. Berdasarkan 5 karakteristik AWK, yaitu yang pertama tindakan sosial, konteks, historisitas, kekuasaan dan ideologi, membuat kami menjadi lebih paham bahwa ternyata kami sebagai mahasiswa perlu peka terhadap makna-makna yang ada di balik bahasa. Selain itu, membuat kami menjadi lebih kritis juga sebagai seseorang yang membaca ataupun memproduksi wacana dan bahasa seperti itu. Tak cukup sampai di situ, berdasarkan hasil studi kasus yang sudah kami diskusikan, diketahui bahwa ternyata media-media yang menampilkan wacana itu seringkali tidak bersifat netral, tetapi condong terhadap pemilik otoritas tertentu. Nah, kami sebagai mahasiswa perlu untuk menyadari dan paham bahwa ternyata pembelajaran bahasa itu bukan hanya kita memahami makna bahasa, tetapi juga sadar bahwa peran bahasa sebagai sosial itu dan membentuk realitasnya bagaimana. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Betul. Oke, terima kasih Mbak Naswa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Naswa. Ya, benar yang disampaikan Mbak Naswa ya, dan mungkin juga teman-teman semua bahwa ketika kita berbicara tentang analisis wacana kritis, kita tidak hanya sebatas pada pemahaman bahasa secara struktural saja. Kita tidak bisa memahami bahasa dari cara membaca saja. Kita harus melakukan kegiatan yang lebih kritis lagi, yaitu melihat ada apa, untuk siapa tulisan itu, tujuannya apa, dan bagaimana konstruksinya, mengapa dikonstruksikan sedemikian rupa gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai akademisi ini harus memiliki sifat yang kritis ketika menghadapi segala wacana, baik bentuknya lisan maupun tulisan. Kita tidak hanya memahaminya secara permukaan saja, tetapi lebih dalam daripada itu. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang pendekatan dalam analisis wacana kritis yang dapat digunakan untuk membedah berbagai teks, karena setiap teks itu memiliki karakteristik tersendiri dan pendekatan itu tidak bisa langsung diaplikasikan ke semua teks. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika mau memilih pendekatan yang akan digunakan untuk membedah suatu wacana tertentu, gitu ya teman-teman. Maka dari itu silakan nanti kalau di rumah silakan baca-baca buku referensi, baca berita, jurnal, artikel, agar di pertemuan minggu depan kita lebih aktif dalam melakukan diskusi terkait dengan pendekatan analisis wacana. Oke teman-teman, karena pertemuan hari ini sudah cukup, saya rasa waktunya juga sudah habis ya, dan teman-teman sudah paham semuanya. Kita akhiri pertemuan hari ini ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan keaktifan kalian dalam pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dalam pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi modal kita dalam mengkritisi segala apapun atau segala wacana yang ada di kehidupan sehari-hari. Gitu ya teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dengan senang hati teman-teman. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Analisis Wacana pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.